Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat, sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 9 dengan baik. Selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Aryansah. Ini adalah salah satu sumber media pembelajaran yang akan kita gunakan di semester ini. Jadi setiap materi yang akan kalian pelajari itu akan Bapak jelaskan di video yang seperti ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansah agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat seputar kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 9 Palembang. Oke, langsung saja kita mulai masuk materi yang pertama, yaitu tentang vektor. Jadi fokus materi kita adalah vektor di R2. R2 itu maksudnya di ruang 2 ya, atau di 2 dimensi ya, di sumbu X, Y saja. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi vektor, vektor posisi, kesamaan vektor, dan besaran vektor. Oke, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi vektor, kemudian dapat menentukan vektor di R2, dapat menentukan posisi vektor di R2, menjelaskan kesamaan dua vektor R2, dan menentukan besar vektor R2 di dimensi 2. Oke, kita masuk ke konsep dan definisi vektor. Nah, misalkan seorang siswa mengendarai sepeda motor. Ia menjalankan sepeda motornya dari rumah ke sekolah. Motor tersebut mengalami perpindahan dengan jarak dan arah tertentu. Perpindahan motor dapat digambarkan sebagai sebuah vektor dengan titik pangkalnya adalah rumah dan titik ujungnya adalah sekolah. Nah itu ya, jadi pengantarnya itu. Jadi vektor itu dia ada titik pangkal, ada titik ujung, kemudian dia perpindahan, ada jarak tertentu. Jarak dan arah tertentu. Jadi definisi vektor itu adalah vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Ya. Jadi dia mempunyai besar dan arah. Arahnya itu dia pada posisi koordinat. Ya, koordinat kartesius salah satunya. Kemudian jaraknya itu adalah besar atau nilainya atau panjangnya. Ya, misalkan nih titik pangkalnya adalah rumah di A, kemudian titik ujungnya adalah sekolah di B. Jadi vektor AB ya, vektor AB. Vektor itu biasanya dilambangkan dengan huruf kapital, kemudian ada garis di atasnya, ada seperti panah dikit seperti ini ya. Kemudian vektor AB ini bisa kita buat dengan huruf kecil, satu huruf saja, misalkan vektor U. Ya, vektor AB ya. Dan bisa kita misalkan dengan vektor U. Apakah vektor U saja, Pak? Enggak. Bisa vektor V, bisa vektor Q. Asal kalau dia huruf kapital dia 2 ditulisnya. Kalau huruf kecil dia 1. Ini permisalan ya. Jadi ingat pangkal dan ujung ya, pangkal A, ujung B. Next, kita masuk ke jenis-jenis vektor. Nah, yang pertama adalah vektor baris. Jadi vektor baris itu misalkan tadi vektor AB itu X, Y. Nah, X, Y. Kemudian vektor kolom, misalkan di sini AB, di sini seperti bentuk matriks ordo 2x1. Kalau ini tadi matriks ordo 1x2 ya. Nah, bedanya hanya ke bawah, kalau kolom dalam bentuk kolom dia. Kemudian vektor basis. Basis ini
dia ada titiknya ya, ada sumbunya, ada sama iya sumbu ya. Kalau di X dia itu dikaitkan dengan I, kemudian kalau di Y dikaitkan dengan J. Nanti kalau di sumbu ada Z ya, XI plus YJ kalau di sini ya. Nah, ada Z kemudian ada K. Nanti ini kita bahas yang 2 dimensi saja dulu. Jadi XI plus YJ. Kemudian ada vektor polar. Vektor polar itu dia panjangnya R, theta. Theta itu lebih besar sudutnya, diukur dari sudut sumbu X biasanya dari 0 derajat. Itu jenis-jenis vektor ya. Oke, kita masuk ke vektor di ruang 2. Jadi vektor di ruang 2 dinyatakan sebagai pasangan bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak dan horizontal atau mendatar. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada 5 vektor ya. Jadi kita akan hitung dia. Jadi di yang A dulu, vektor A. Nah, untuk membacanya, menentukan nilainya, ini dari ini pangkal, ini ujungnya ya. Pangkalnya itu sebagai 0. Nah, ini acuannya 0. Kita tarik dia dulu ke sumbu X. Kemudian baru nanti ke sumbu Y. Nah, ke sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A ke sumbu X dulu ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti dia 3. Kemudian ke atas ya, sumbu Y 1, 2. 3, 2. Nah, seperti ini dia. Atau kalau mau baris 3, 2. Kalau untuk yang vektor basis 3i plus 2j. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat yang B, vektor B. Yang ini ya, anggap nolnya di sini. Berarti kita ke sumbu X dulu, positif dia 1, 2, 3. Ke Y-nya, sumbu Y-nya dia ke bawah berarti Y-nya negatif 1, 2, 3. Anggaplah 3 di sini ya. Berarti dia negatif 3. Nah, di sini 3, negatif 3. Nah, di sini kita buat 3i dikurang 3j. 3i dikurang 3j karena dia negatif. Kemudian yang C. Kita lihat yang C. Ini nolnya di sini. Ke arah kiri sumbu X berarti negatif 1, 2, 3. Berarti dia negatif 3. Sumbu Y-nya dia di 0. Berarti dia di sini ditulis 0. Atau kalau dalam vektor baris dia negatif 3, 0. Nah, kalau dalam vektor basis dia hanya ditulis negatif 3i tanpa j. Karena apa Pak? Tidak ada j karena j-nya adalah 0. Sekarang yang D. Nolnya di sini dia semuanya negatif ya, ke sumbu X dulu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia negatif 5. Kemudian ke bawah sumbu Y juga negatif 1, 2. Negatif 2. Berarti di sini negatif 5, negatif 2. Atau kalau dalam vektor basis kita buat negatif 5i dikurang 2j. Nah, negatif 5i dikurang 2j. Kemudian yang E. Gimana kalau yang E? Yang E X-nya 0 ya. X-nya 0. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 0,7. Di sini kalau kita buat vektor 2 dimensinya berarti 0i plus 7j. Berarti hanya dibuat 7j seperti ini. Oke, ini ya cara menentukan nilai vektornya. Kemudian menentukan posisi vektornya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah vektor posisi di ruang 2. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat.
Misalkan vektor P berpangkal pada titik O. Titik O itu apa? Titik pusat koordinat. Titik O, titik pusat koordinat, dan berujung pada titik P, sehingga ditulis OP atau P saja. Nah, contoh nih, vektor posisi pada dimensi 2. Ini kan titik awal, titik O. Kemudian ditarik ke titik X1, Y1. Nah, ini X1, Y1. Maka dia akan kita buat sebagai OP, vektor OP, atau dalam bentuk lain P kecil ya, tapi ada garis di atasnya. Itu sama dengan X1, Y1. Bukan Y2 ya. X1, Y1. Jadi seperti itu. Nah, misalkan nih, ini kan X nih, ini Y, di sini 0 ya, 0. Nah, kita tarik ke sini, misalkan ke sini, anggaplah lurus ya. Nah, di sini misalkan titik M, berarti di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ini 4, di sini 1, 2. Nah, ini kita misalkan dengan M kecil ya. Berarti kita bisa buat ON itu sama dengan M itu sama dengan 4, 2. Seperti itu. Ya. Next, selanjutnya kesamaan vektor. Dua vektor dianggap sama jika panjang sama dan arahnya juga sama. Jadi kita lihat ini ada vektor A, ada vektor B. Panjangnya sama, arahnya juga sama, maka dia dinamakan kesamaan vektor. Berarti jika vektor A X1, Y1 dan B X2, Y2 dianggap sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, kemudian Y1 sama dengan Y2. Oke, itu ya kesamaan vektor. Dia panjang sama, arahnya juga sama. Nah, yang selanjutnya, besar posisi vektor R2. Besar atau panjang suatu vektor, misalkan vektor AB dilambangkan dengan, ada tanda seperti tanda mutlak, garis kiri kanan. Itu namanya dilambangkan besar atau panjang vektor. Misalkan vektor titik A X1, Y1, kemudian titik B X2, Y2. Maka kita dapat menentukan besar vektornya, yaitu vektor AB X2, panjang vektor AB itu sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, jadi itu ya. Atau boleh saja nanti ditentukan dulu berapa vektor AB-nya, titiknya X, Y, baru kita akarkan, itu hasilnya akan sama saja. Kita ke contoh soal. Diketahui titik A 2,1 dan titik B 6,4. Soalnya gambar vektor AB, kemudian vektor AB dan besar vektor AB. Oke, ini kita mulai dari soal yang A dulu. Gambar vektor AB, ini yang A ya. Ini kita buat dia sebagai sumbu X, di sini sumbu Y, di sini titiknya 0. Nah, titik A 2,1, 12, 2,1 di sini, ini titik A. Kemudian titik B 6,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ini titik B. Kita gambarkan dia, kita hubungkan. Nah, inilah gambar dari vektor AB. Ya, gambar dari vektor AB. Ya, jadi titiknya di sini kita pakai titik 0. Titik 0-nya, titik pangkalnya di sini. Kemudian yang ditanya, vektor AB. Nah, kalau tadi kita belajar vektor posisi, ini dari titik A, OA berarti ya, OA
OA itu adalah 21. Kemudian ada OB. OB itu adalah berapa dia? 6,4. Kalau kita mau cari vektor AB, ini bisa kita buat vektor OB dikurang vektor OA. Nah, jadi seperti itu. OB-nya adalah 64, kemudian OA-nya adalah 21. Ini langsung bisa kita kurangkan. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 1, 3. Jadi vektor AB adalah 43. Itu yang B. Kemudian yang C. Yang C ada besar vektor AB. Nah, besar vektor AB berarti ini rumusnya. Nah, di sini sudah langsung Bapak kalikan, sebenarnya Bapak operasikan hasilnya 43. Atau kalau kalian mau buat 6 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 4,1 dikuadratkan, itu sama saja. Nanti di sini kita tinggal kuadratkan saja masing-masing. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 9. Berarti 16 tambah 9 25. Akar 25 adalah 5. Berarti besar atau panjang vektor AB adalah 5. Oke, semoga paham ya. Next, selanjutnya adalah latihan. Nah, latihannya sama dengan contoh soal yang Bapak jelaskan tadi. Diketahui titik N 4,1 dan titik N 2,7. Gambar vektor MN, kemudian berapa vektor MN, dan kemudian besar vektor MN. Nah, jadi tugas kalian untuk pertemuan yang pertama adalah silakan rangkum materi yang Pak jelaskan, kemudian catat di buku catatan kalian ya, yang Bapak jelaskan di video ini. Catat di buku catatan kalian, kemudian kerjakan latihan juga di buku catatan ya. Dicoba latihannya, tetap kerjakan di catatan juga. Dengan Bapak sarankan, dan bukan Bapak sarankan ya, agak mungkin mewajibkan ya. Jadi kalian beli buku seperti yang buku kalian di SD itu, buku geometri ya, yang ada kotak-kotaknya seperti ini. Jadi nanti untuk mengerjakan soal-soal vektor, misalkan disuruh menggambar seperti gambar yang ini, kalian tinggal potong saja bukunya ya. Kalian tinggal potong bukunya itu, tempel di buku catatan kalian gambar vektor ini. Begitupun kalau kalian nanti menyalin di halaman yang mana ya tadi ya, nah juga seperti ini. Kalau kalian menyalin gambar seperti ini, kalian harus gunakan yang kertas geometri tadi, tempel di buku catatan sebesar ini saja, tidak usah seluruhnya ya. Sama juga yang seperti ini. Kemudian nah yang ini juga gambar yang ini kalian potong buku geometrinya, kemudian gambar seperti ini lalu tempel ya. Bagaimana Pak kalau tidak ada buku ininya? Ya beli ya. Kalau tetap tidak ada, tidak buat ya, maka nilai kalian tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal Pak berikan. Oke, jadi tugasnya tadi rangkum semua materi yang Bapak jelaskan, kemudian kerjakan soal-soalnya dan tulis semuanya di buku catatan, kemudian submit di postingan tugas yang Bapak posting di Classroom ya. Biasanya tugasnya itu vektor pertemuan 1 ya, submit di situ, upload ya. Nah, nanti kalau selesai akan Bapak nilai. Oke, jangan salah informasi ya. Oke, jadi demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak bagikan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari virus yang berbahaya ini. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa klik like,
share, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Nova Aryansyah. Bapak akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.